Oke teman-teman, kita sekarang lanjut pembahasan dasar-dasar yang ada di LinkedIn. Sekarang kita masuk ke bagian dashboard pribadi masing-masing. Jadi aku saranin sebelum nonton ini selanjutnya gitu ya, silahkan buka LinkedIn, kemudian buka bagian profil masing-masing. Aku saranin pakai laptop, apa pakai komputer gitu, pakai web browser. Oke, dashboard itu adalah yang ada di bawah intro teman-teman. Aku jelasin satu-satu, mungkin teman-teman di sini sambil ngeliatin akunya masing-masing ya terkait dengan dashboard yang ada. Dashboard yang ada itu sebenarnya menunjukkan beberapa informasi. Pertama, yang ada di sisi kanan. Untuk akun teman-teman yang menu-menu yang ada di profil ini sudah banyak keisi gitu ya, sampai tahap kayak hampir lengkap, nanti akan ada bintang All Star. All Star ini adalah salah satu bentuk ya yang menunjukkan bahwa kalau teman-teman itu dikunjungi akunnya gitu ya, itu informasinya udah lengkap ya, itu semua ya. Informasi terkait dengan mulai dari foto, banner, intro sampai ke bawah, pengalaman kerja, organisasi, panitiaan, endorsement, skill, semua sampai ke bawah itu udah hampir lengkap. Nggak harus semuanya sih, tapi ada batasan kelengkapan tertentu yang nanti akan menunjukkan akun teman-teman itu all star. Dan kalau udah all star, gampangnya adalah akun teman-teman itu gampang untuk ditemukan. Akun teman-teman itu akan kelihatan menarik kalau dikunjungi oleh siapapun, baik itu orang yang sedang mencari koneksi atau orang mencari kandidat gitu ya, atau uh, orang anonim aja yang nggak sengaja masuk, itu akan wow kesannya keren gitu. Itu yang pertama. Tapi ada beberapa poin ya. Jadi kita sebenarnya ada 7 informasi dasar yang bisa kita lihat dari dashboard kita. Yang pertama tadi, kondisi seberapa menarik akun kita, dari sisi akun kita udah all star apa masih biasa atau gimana, nanti ada levelnya. Yang kedua adalah siapa yang view profile kita gitu. Siapa yang udah view profile kita dalam jangka waktu tertentu. Nanti aku jelasin. Kemudian siapa yang habis view gitu ya, siapa saja yang nonton postingan terakhir kita. Jadi kita ada aktivitas gitu ya, ada aktiviti posting sesuatu, baik itu nanti kata-kata bergambar berlampiran tertentu, pokoknya semua post view kita akan muncul di situ. Jadi akan muncul di bagian dashboard. Kemudian yang lain adalah seberapa sering sih akun kita muncul pada saat ada orang yang search gitu ya. Di bagian atas search bar gitu tuh ada yang ngetik sesuatu dengan keyword tertentu sehingga akun kita muncul. Itu termasuk informasi yang ada di dashboard kita. Selain itu di situ kita ada informasi terkait dengan akun kita. Jadi akun kita itu masih standar yang creator mode-nya di offin atau akun kita tuh dibikin creator mode gitu. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan network kita. Jadi di situ di bagian dashboard kita gitu ya, itu kita bisa ngotak-atik yang hubungannya dengan network kita. Jadi nanti network itu isinya apa aja sih akan aku jelasin. Dan yang terakhir adalah bagian my items. My items itu sesuatu yang di save. Yang di save apa aja gitu ya, terkait dengan aktivitas kita akan aku jelasin. Sekarang kita breakdown satu-satu ya teman-teman. Tadi ada 7, tapi yang mungkin yang aku bahas detail tuh ada 6 aja ya gitu, yaitu siapa yang view profile kita, kemudian yang lihat postingan terakhir kita, terus berapa kali postingan kita muncul, terus akun kita creator mode on sama off itu nanti benefitnya apa, terus yang selanjutnya adalah network kita, jadi network itu nanti ada beberapa, terus yang terakhir adalah my items gitu. Jadi sesuatu yang lagi kita save, ada suatu activity yang belum terselesaikan gitu. Aku bahas satu-satu terkait dengan who view your profile. Nah, terkait dengan who view your profile, kalau misalkan nanti teman-teman itu klik ya, sekarang mungkin teman-teman di situ bisa sambil klik. Nanti teman-teman akan melihat siapa gitu ya, atau berapa viewer yang melihat akun teman-teman dalam waktu 3 bulan ke belakang. Dan nanti kita akan tahu dibandingin minggu lalu viewer kita itu meningkat atau menurun gitu. Aku belum pernah sih ngelihat akunku tuh kayak tetap gitu. Jadi aku belum pernah ngelihat di bagian sini tuh kayak tetap. Oke. Okay? Selain itu nanti kalau teman-teman bagian who view your profile itu dicek gitu ya, nanti teman-teman akan nemuin. Selain itu nanti akan ada apa? Dua hal, yaitu all profile viewers gitu ya. Jadi ada yang semua profilnya gitu. Baik nanti all profilnya itu adalah ada yang ketahuan orangnya siapa, ada yang enggak. Jadi misalkan tuh dia tuh pakai pakai private gitu. Jadi kalau pakai private kita nggak bakalan tahu tuh gitu. Jadi orang tuh ngintip tapi tanpa kita tahu siapa yang ngintip.
itu. Terus atau orang-orang yang memang udah jadi koneksi kita dan kebetulan tuh melihat kita gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat di situ. Aku kasih gambaran dasarnya aja sih, karena ini kita lagi belajar basic ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tahu tuh, oh dibandingin minggu lalu kita tuh viewernya nambah nggak sih gitu. Nah viewer nambah atau enggak ini nanti gunanya buat apa? Kalau hubungannya per minggu gitu ya, ya nanti hubungannya dengan misalkan teman-teman lagi coba nih mengoptimasi kunjungan gitu ya, biar akun linknya itu bagus gitu, atau biar akunnya itu aktif untuk terkait dengan lagi pengembangan network atau lagi promosi diri gitu, misal teman-teman punya ada service tertentu gitu ya, atau misalkan teman-teman memang lagi optimasi aja gitu, lagi ningkatin traffic di akunnya gitu, bisa dinilai dari situ. Ini aku jelasin pakai keterangan sederhana saja ya, dengan akun yang non premium gitu ya teman-teman ya. Itu bagian siapa yang view profile kita. Nanti juga bisa kelihatan kok yang di klik gitu ya, who view your profile, nanti kelihatan itu berapa orang yang pernah bekerja. Mungkin teman-teman kalau misalkan di sini akunnya itu udah masukin nama-nama perusahaan ya, nama-nama perusahaan yang sekarang masih bekerja atau perusahaan-perusahaan di masa lalu, nanti akan muncul gitu. Gitu. Dari viewer itu berapa orang yang kerja di sini, berapa orang yang kerja di sini gitu, dan itu tuh kayak teman-teman nggak bakal bisa ngelihat. Jadi kalau pakai akun yang general itu tuh isinya cuma sekian orang itu kerja di sini loh, viewermu sekian orang di sini loh gitu. Tapi kalau pakai pakai premium nanti pasti kelihatan. Itu ya, yang pertama bagian who view your profile. Yang kedua adalah di dashboard ini nanti akan muncul ya siapa yang lihat postingan terakhir kita. Jadi ada beberapa cara untuk mempermudah. Sebenarnya kita kan gampang ya. Jadi kita tinggal buka activity, terus nanti kita pilih post, terus nanti kita kan bisa ngeliat postingan terakhir kita itu udah dilihat sama berapa orang gitu ya. Tapi kan itu kan harus klik-klik dulu. Tapi kalau misalkan kayak di dashboard gini otomatis muncul. Jadi yang dihitung di dashboard itu adalah terkait dengan berapa viewersnya ya dari postingan terakhir gitu. Jadi di dashboard itu nanti ada di tengah. Oke, selanjutnya adalah bagian search appearance. Jadi berapa sering teman-teman itu muncul akunnya pada saat ada orang yang search gitu ya di bagian search result kayak gitu. Jadi biasanya kalau yang dihitung gitu ya, itu tuh adalah yang sifatnya mingguan teman-teman. Jadi ini aku sambil buka ya kayak gitu. Jadi dalam periode 1 minggu gitu ya, itu kira-kira berapa banyak orang yang nge-view. Jadi 1 minggu itu hitungannya gini. 1 minggu itu hitungannya adalah misalkan dari Senin sampai Senin gitu ya. Nah, report yang di antara hari Senin sampai dengan hari Senin ini akan dimunculkan itu H+5 dari Senin ini gitu. Misalkan profil kita itu muncul berapa kali di search result gitu, search box di atas gitu ya. Misalkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, nah nanti akan muncul itu di tanggal 11 gitu. Nah sekarang coba teman-teman cek sekarang tanggal berapa gitu. Misalkan sekarang tanggal 30, ya sudah 30 coba kurangi 4 gitu. 30 kurangi 4 berarti 26. 26 kurangi 1 minggu berarti 19. Jadi yang muncul di dashboard adalah dari tanggal 19 sampai dengan 26. Gampangnya gitu dalam periode seminggu. Nah, nanti yang bisa kita lihat apa? Untuk akun-akun yang sifatnya general gitu ya, yang sifatnya itu bukan premium, nanti teman-teman bisa lihat gitu. Apa sih profesi researchernya gitu. Terus dari keyword apa, dari kata kunci apa mereka akhirnya nemuin akun kita gitu. Nah, buat teman-teman job seeker nih kayak gitu, mungkin nanti bisa dicoba-coba difokusin ke bagian what your researchers do. Karena di situ tuh nanti akan ada jabatannya gitu ya atau bidangnya, terus nanti ada prosentasenya gitu. Nanti prosentase ini berubah-berubah. Yang artinya apa? Oh, kok yang search aku ada di sektor ini ya, sesuai nih sama bidangku. Berarti dia ada ketertarikan nih. Nah, yang harus aku lakuin adalah gimana aku ningkatin activity biar orang itu nggak sekedar view. Mungkin dia akan memulai kirim DM gitu, kirim pesan gitu ya. Kayak gitu, teman-teman. Ini terkait dengan dashboard bagian search appearance gitu. Terus yang selanjutnya ada 3, yaitu terkait dengan creator mode yang di on off kan gitu.
Jadi untuk creator mode yang di on off kan, jadi sebenarnya gini teman-teman, fasilitas ini memang dibuat ya oleh LinkedIn untuk mempermudah kalau misalkan kita pengen, oke, akun kita tuh kita pengen jadi content creator di sini gitu ya. Sehingga nanti gunanya apa gitu. Satu, pasti fokusnya adalah untuk nge-grow audience kita, menumbuhkan audience kita. Itu di bagian dashboard teman-teman. Kalau di bagian content creator kita onin gitu ya, nanti otomatis kalau ada akun baru, jadi belum bagian dari pertemanan teman-teman ya, yang waktu itu udah aku jelasin tentang tingkatan pertemanan itu, maka dia kalau dia buka profil kita, yang dia lihat itu adalah kata follow, bukan kata connect gitu. Jadi kayak kata connectnya itu disembunyiin. Jadi kata connect akan ada di sebelah kanan, ada titik 3 itu, diklik baru ada connect. Tapi kalau misalkan statusnya di off gitu ya, maka ya udah, kalau misalkan ada orang yang bukan bagian dari koneksi kita kunjungin profil kita, nanti di situ akan muncul sebagai connect gitu. Selain itu gini, nanti kalau misalkan kita kita udah membuat akun kita itu sebagai content creator yang di onin gitu ya, sebagai content creator gitu, nggak hanya itu teman-teman yang akan berubah. Jadi nanti konten-konten kita, hasil postingan kita itu akan muncul gitu ya, jadi feature gitu ya, jadi muncul gitu dengan lebih menonjol daripada yang kita pakai cara yang biasa. Nanti akan ada teksnya dan akan ada gambar-gambarnya, teman-teman coba sendiri deh gitu. Terus selain itu nanti kita bisa memunculkan apa? Jadi kalau misalkan kalau koneksi biasa gitu ya, yang non non content creator gitu kan, teman-teman harus scroll ke bawah dulu tuh, terus di situ akan ada follower gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu membuat akunnya itu sebagai akun content creator di onin gitu ya, maka follower dan connection itu akan naik ke atas. Naik ke atas, selain itu nanti akan ada sesuatu yang lain lagi, yaitu dengan topik. Topik itu terkait dengan hashtag. Jadi nanti akan ada nama gitu ya. Terus nanti ada biasa ya bagian highlights teman-teman sendiri gitu, terus nanti akan ada talk about something gitu. Nah, itu nanti sifatnya hashtag, maksimal ada 5 poin gitu. Memang ini digunain biar itu tadi, untuk ningkatin ya audiens kita gitu. Aku sangat menyarankan, ini pengalamanku pribadi, aku sangat menyarankan untuk teman-teman yang masih menjadi seorang job seeker, saranku akunnya jangan dibikin content creator dulu gitu. Pastikan teman-teman tuh udah punya koneksi yang cukup gitu. Maksudnya koneksi yang cukup adalah ini teman koneksi baru 1-2 orang gitu ya, atau 10 atau 50 orang deh gitu. Ya itu belum bisa gitu ke sana. Mungkin kalau by system bisa, tapi fungsinya ke teman-teman itu belum ada, karena fokusnya seorang job seeker itu adalah gimana caranya akunnya itu aktif dulu. Selain kita kayak aktif apply gitu ya, kita juga harus memaintain dulu nih, disiapin dulu nih, toko kita ini harus lengkap dulu. Jadi aku saranin untuk teman-teman yang masih jadi job seeker, akunnya masih baru, jangan di onin lah konten creator mode-nya gitu. Oke ya, aku lanjut dulu, nanti teman-teman nyoba sendiri ya gitu. Terkait dengan sekarang adalah bagian My Network gitu. Jadi di bagian dashboard, kalau teman-teman klik di bagian My Network itu, maka teman-teman akan dialihkan gitu ya, seolah-olah teman-teman itu ngeklik di bagian atas tuh, ke bagian atas ada menu-menu gitu ya, kayak My Network itu diklik, nanti akan teman-teman akan kelempar ke sana. Nah, bagian managing network ini ya, teman-teman itu akan muncul ada lumayan banyak poin ya gitu, ada 8 lah gitu yang teman-teman nanti akan muncul. Dia akan munculnya di sisi, kalau di tempatku di sini di sisi sebelah kiri. Oke, jadi di sebelah kiri itu nanti akan ada apa? Connection. Tadi ya, teman-teman kalau ada orang yang ngeklik connect terus akhirnya diterima, atau sebaliknya kita request connect dan diterima, maka dia akan ada di bagian connection, yang nanti akan ada angkanya berapa tuh connection kita. Ingat, connection itu maksimal 30.000 gitu. Terus selanjutnya bagian kontak. Kontak itu sebenarnya itu kayak koneksi kita, network kita yang memang ada di misalkan kayak terkoneksi dengan nomor handphone maupun ke akun email kita gitu. Dia akan ada di bagian kontak. Jadi itu teman-teman. Terus selanjutnya, selain tadi bagian connection, terus ada kontak gitu, nanti akan ada people I follow. People I follow itu adalah orang-orang yang kita berkoneksi dengan cara memfollow. Follow itu karena dua hal ya biasanya teman-teman. Pertama adalah aku nggak butuh kok untuk mengkoneksi, tapi kontennya aku pengen update terus sehingga aku follow gitu. Atau yang kedua adalah sebenarnya aku kenal sama orang ini, tapi orang ini udah nggak bisa aku connect karena mungkin temannya itu koneksinya tuh udah lebih dari 30.000.
sehingga action yang bisa aku lakuin cuma follow. Nah, itu nanti akan muncul di bagian people I follow. Selain tadi ya connection, contact, terus people I follow, akan ada di bagian manage network itu adalah groups. Groups ini adalah grup yang teman-teman partisipasi di dalamnya. Dari tingkat pertemanan kemarin, orang yang ada di grup tuh jadi kayak fellow friends gitu ya, itu akan ada di dalam grup itu. Selain itu akan ada network yang selanjutnya adalah bagian groups gitu. Groups ini adalah kalau misalkan teman-teman join gitu ya ke grup-grup tertentu gitu, sorry, yang selanjutnya adalah bagian events. Oke, grup udah ya, soalnya ada bagian events. Events ini adalah events yang teman-teman itu mungkin pernah diajak, pernah terpapar, pernah tahu gitu ya. Terus teman-teman kayak attend gitu, hadir gitu. Itu teman-teman akan muncul tuh di bagian network itu, di bagian events. Connection, terus contact, terus people I follow, terus groups gitu, terus event. Terus nomor 6 itu adalah pages. Jadi page, bagian page ini tuh teman-teman nanti akan kalau diklik ya gitu akan dialihkan gitu biasanya ke halaman resmi dari suatu perusahaan gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman misalkan coba iseng, aku follow gitu ya, follow follow akun resminya atau website resminya company tertentu gitu ya, itu. Nah, itu tuh nanti following yang sifatnya bukan following personal gitu ya, tapi following company nanti akan muncul ke bagian page ini kayak gitu. Setelah ke pages nanti akan ada bagian newsletters gitu. Newsletters ini ada di urutan ke-7 dari bagian network kita gitu. Newsletter ini sama gitu, kalau misalkan teman-teman kayak subscribe tertentu gitu ya, itu nanti teman-teman akan muncul tuh di sini gitu, atau newsletter yang kadang-kadang muncul gitu ya. Misalkan teman-teman ada nih orang nih share newsletter tertentu, terus teman nge-like, terus coba dibuka, oh kok menarik ya, aku subscribe. Nah, yang sifatnya subscribe ini gitu ya, nanti akan masuk ke sini nih gitu, yang masuk ke newsletter gitu. Dan yang terakhir adalah bagian hashtags. Hashtag ini jadi teman-teman mungkin ya di bagian search bar, search box paling atas gitu ya, bagian kiri atas, teman-teman kan bisa kadang searching tuh by hashtag apa gitu kan. Tapi kadang kalau searching hashtag apa, teman-teman kan pasti akan melihat tuh beberapa hashtag itu yang memang bisa di follow. Klik follow aja, nanti hashtag akan muncul ke bagian network kita yang paling bawah gitu. Gunanya apa? Nanti kalau di situ, nanti kalau kita manage ya, nanti kita akan bisa ngelihat begitu kita memunculkan search hashtag tersebut gitu ya, kita akan langsung diarahkan ke hashtag tersebut. Dan aku saranin kalau hashtag ini tuh digunain sesuai fungsinya aja teman-teman. Maksudku tuh adalah kalau misalkan nih teman-teman di sini job seeker gitu ya, coba cari hashtag yang hubungannya sama hashtag yang suka digunain oleh recruiter gitu. Apa misalkan talent ready gitu kan, job seeker, fresh graduate, hiring gitu. Jadi itu coba tuh di follow semua gitu ya teman-teman. Itu terkait dengan network. Jadi ini tadi udah aku sedikit jelasin ya terkait dengan dashboard kita, terkait dengan status akun kita yang all star atau belum. Terus siapa yang follow profil kita, siapa yang lihat postingan terakhir kita, terus seberapa sering akun kita muncul pada saat orang mencari sesuatu. Kemudian adalah on off dari creator mode, kemudian selanjutnya adalah bagian my network, dan yang terakhir itu adalah bagian my items. My items itu simpelnya gini loh teman-teman. Teman-teman pernah ikut nggak LinkedIn Learning gitu? Jadi LinkedIn itu kan ada tuh pembelajarannya gitu ya. Mungkin kalau teman-teman kan sukanya misalkan dari Google, ada Coursera gitu, ada Ruang Guru apa gitu. Kalau di sini tuh LinkedIn kan punya LinkedIn Learning. Nah, untuk setiap video yang teman-teman itu ikuti tapi belum sampai selesai, itu akan muncul di sini di bagian dashboard, tapi di bagian my items gitu. Nanti di bagian my learning tuh teman-teman buka bagian my learning, nanti akan muncul gitu mana yang udah selesai, jadi akan muncul sebagai story, mana yang in progress gitu. Sehingga nanti kalau teman-teman dulu pernah buka, aduh aku dulu pernah ikut LinkedIn Learning nih, tapi bukanya di mana gitu. Nah, sebenarnya paling gampang tuh bagian sih di bagian my items. Nah, selain LinkedIn Learning yang pernah diikutin gitu ya, teman-teman itu kan pasti di sini job seeker itu kan, khususnya buat job seeker ya, itu kan nggak cuma ngirim lewat email dapat loker kan, tapi bisa klik menu jobs di atas gitu kan, terus apply gitu kan. Nah, history setiap pekerjaan yang di-apply melalui LinkedIn itu akan muncul di bagian sini, di bagian my items di dashboard gitu. Jadi yang udah pernah di-apply itu apa saja gitu. Nanti tinggal di
cek yang di next 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 gitu, yang udah di apply mana, terus yang kayak udah lewat mana gitu, terus mana yang mungkin sama teman-teman itu kayak di save gitu loh lokernya gitu, dia akan muncul di dashboard, otomatis akan muncul di dashboard profil teman-teman semua. Nah, itu sedikit kita sharing aja ya teman-teman terkait dengan fungsi dasar dari dashboard kita. Sebenarnya itu kalau untuk teman-teman yang baru, aku saranin ya gitu. Kita fokus saja gitu ya untuk ingat mengoptimasi gimana caranya biar makin banyak orang itu masuk atau mengunjungi akun kita. Gimana caranya makin banyak orang yang view, yang like gitu ya, atau yang nanti pokoknya berinteraksi, lihat dulu aja deh akun kita gitu. Nah, kalau udah nanti teman-teman akan enak selanjutnya. Nah, hal termudah yang bisa teman-teman lakukan sejak awal adalah pastikan kelengkapan informasi pada profil LinkedIn itu sudah terisi semua. Jangan pernah gitu ya, baru bikin akunnya masih banyak yang kosong, tiba-tiba nggak tahu gimana, khususnya job seeker nih, upload CV ke LinkedIn itu bener-bener kayak, maaf nih, kurang berguna ya gitu. Nanti kurang berguna kenapa? Nanti aku bikin sesinya sendiri aja. Jadi fungsinya bukan itu. Nah, aku harap teman-teman paham ya terkait dengan dashboard ini. Jadi ini cara paling mudah teman-teman itu mantau ada pertumbuhan nggak di activity teman-teman dibandingkan dengan respon dari luar gitu. Dengan teman-teman melengkapi profil, nge-like postingan orang, nge-follow suatu company, atau join ke suatu grup, add new friends, bikin postingan gitu ya, ngelengkapin keyword yang banyak gitu, yang unik, yang kreatif ke dalam akunnya gitu, kira-kira nanti gimana gitu. Nah, itulah sebenarnya fungsi dari dashboard. Ya tau lah, mungkin teman-teman kan udah sering ngikut atau punya banyak sosmed yang udah biasa main analitiknya ya gitu. Jadi dashboardnya kurang lebih memang fungsinya untuk itu. Paling sebentar itu penjelasanku yang terkait dengan yang sederhana. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Kalau ada pertanyaan khususnya bagian dashboard ini yang sifatnya itu dasarnya aja ya teman-teman, nanti bisa diinfoin ke aku gitu. Nanti di sesi lain, di sesi LinkedIn yang lebih mendalam, aku akan bahas beberapa bagian di dashboard ini, khususnya itu bagian creator mode sama bagian network gitu. Karena dua ini tuh penting banget gitu untuk kalau misalkan nanti teman-teman pengen gunain ini ke level yang advance gitu. Sebelum teman-teman mutusin untuk pakai akun premium gitu, yang non premium, yang biasa aja, itu kalau udah bagus, wah itu udah sangat powerful gitu. Paling itu aja ya teman-teman, terima kasih, semoga sedikit membantu. See you.